untuk rekan-rekan kesehatan yang ada di rumah sakit. Itu topik ketiga yang saya ingin sampaikan. Mungkin yang terakhir sedikit, banyak yang bertanya mengenai strain baru virus di London. Strain yang dinamain B117 atau N501Y ini adalah mutasi dari virus SARS-CoV-2. Mutasinya terjadi di mana? Mutasinya terjadi salah satu komponen protein yang namanya spike protein, yang memang merupakan salah satu komponen protein utama dari virus ini. Untuk membuat hal ini menjadi lebih sederhana, di luar dari kerumitan saintifiknya, saya ingin sampaikan bahwa ini sangat saintifik, kita mesti membahas dengan ahlinya, dan biarkan para ahlinya memahami hal ini. Kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan sendiri. Tetapi masukan yang saya terima dari para ahli adalah sebagai berikut, yang mungkin mudah kita cerna dan bisa menjadi pegangan untuk kita semua. Nomor satu, virus ini memang terbukti lebih mudah menular. Nomor dua, virus ini, mutasi ini tidak terbukti lebih parah atau lebih fatal ke manusia. Yang ketiga, virus ini sudah terbukti bisa dideteksi dengan alat deteksi yang ada, jadi swab antigen atau PCR testing. Ya, jadi tiga hal itu yang sudah kami peroleh dari para ahlinya. Saya berusaha menerjemahkannya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Nomor satu, strain ini ada, kemudian memang lebih cepat menular. Nomor dua, strain ini ada, tapi tidak terbukti dia lebih parah. Jadi walaupun tertular, tapi tidak terbukti dia lebih parah. Ya. Yang ketiga, strain virus ini bisa dideteksi dengan alat deteksi yang ada sekarang, seperti swab antigen dan swab PCR. Nah, pertanyaan, apakah strain virus ini sudah ada di Indonesia? Sampai sekarang kita belum tahu. Karena untuk bisa mendeteksi strain virus ini harus dilakukan whole genome sequencing, harus di sequence genetic information dari virus ini. Apa yang kami lakukan di Kementerian Kesehatan, kami akan mengkoordinasikan beberapa lab, mungkin ada sekitar 11 dari 12 lab di Indonesia bersama Menteri BRIN yang memiliki kemampuan untuk genome sequencing untuk bekerja sama, bertukar informasi dan proses kerja. Kami juga akan memastikan bahwa rumah sakit rujukan yang banyak pasien COVID-nya mengirimkan sampelnya secara rutin ke jaringan lab ini. Dan kami akan memastikan bahwa kita melakukan rutin genome sequencing untuk melihat apakah ada strain baru, dan kita akan selalu bekerja sama dengan lab-lab internasional yang rutin melakukan genome sequencing ini untuk melihat, mengetahui pola penyebarannya di dunia. Karena memang virus ini penyebarannya sudah di tataran dunia. Itu yang kami bisa sampaikan terkait dengan virus baru ini. Pesan saya ke teman-teman, ke masyarakat, teman-teman media tolong sampaikan ke masyarakat, apa respons masyarakat, apa yang harus dilakukan masyarakat. Itu sama dengan yang lain. Tetap memakai masker, itu yang paling utama, rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak. Untuk kita di masyarakat, tetap memakai masker, selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ada sejumlah pertanyaan dari media yang sudah masuk. Yang pertama, Albi dari CNN Indonesia. Yang pertama adalah sudah sejauh mana perencanaan dan mekanisme vaksinasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, terkait vaksin alternatif yang diincar pemerintah, Pak, terkait adanya informasi Indonesia tidak jadi membeli vaksin Sinopharm dan AstraZeneca. Kemudian yang ketiga, peluang vaksin COVID-19 bagi anak-anak di Indonesia bagaimana, Pak? Yang pertama, memang tahapan pertama kita akan konsentrasi untuk vaksinasi 1,3 juta tenaga kesehatan dahulu. Rencananya akan dilakukan dalam rentang waktu 1 sampai 3 bulan. Secara bertahap,
Jadi sebelum selesai 3 bulan, kita akan mulai dengan yang tenaga publik. Jadi kita akan mulai dengan health workers dulu, kemudian nanti akan diikuti dengan public workers. Sesudah itu baru tahapan lanjutannya, sesudah ada konfirmasi dari BPOM bahwa vaksin ini bisa digunakan di lansia, masuk ke lansia. Baru kemudian ke masyarakat umum. Kalau ada pertanyaan tadi vaksinnya apa, tadi saya sudah sampaikan di sana. Kemudian yang ketiga tadi apa pertanyaannya? Peluang vaksin COVID-19 bagi anak, Pak. Yang menentukan apakah vaksin COVID-19 bisa pakai di usia bawah, itu ada di BPOM. Kami sudah bicara dengan BPOM dan kami melihat di luar negeri seperti apa. Memang kebanyakan practices-nya di luar negeri, vaksin ini diberikan ada yang di atas 18, ada yang di atas 16. Tapi kembali lagi, wewenang untuk menentukan rentang vaksinnya ada di mana, itu tergantung dari hasil uji klinis tahap 3, sangat saintifik, dan itu nanti akan diberikan oleh BPOM. Pertanyaan berikutnya dari Ardila di Jakarta Post, Pak. Brazil sudah mengeluarkan laporan sementara terkait efikasi vaksin yang berada di rentang 50-90%. Terus bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia, apakah pemerintah akan mengikuti batasan itu atau cukup di atas 50% saja? Guidance dari WHO, vaksinnya efektif adalah yang efikasinya di atas 50%. Dalam 4 hari ini saya belajar mengenai efikasi. Memang efikasi ini perlu ahlinya yang menjabarkan. Karena even untuk vaksinnya sama, efikasinya di tiap negara bisa berbeda-beda. Di tiap negara di mana ada uji klinis 3 itu bisa berbeda-beda. Jadi misalnya BioNTech Pfizer, efikasi di Amerika sekian, efikasi di Asia sekian, efikasi di Eropa sekian, itu bisa berbeda-beda. Nah, saya sesudah mempelajari bahwa banyak sekali komponen-komponen yang harus dipahami dan dipertimbangkan dalam menentukan apakah vaksin itu bisa digunakan, saya mengambil kesimpulan lebih baik dikasih ke ahlinya. Karena ini adalah proses yang sangat saintifik dan ahlinya ada di BPOM. Saya tidak berandai-andai bahwa saya ahli mengenai efikasi vaksin, jadi saya percaya ke BPOM untuk bisa menentukan mana yang dapat digunakan, mana yang tidak. Dan ini sebenarnya sekali lagi saya sampaikan prosesnya saintifik. Jadi sedikit sekali personal judgment yang bisa masuk di proses ini sebenarnya. Baik, cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.